Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Kentala. Jadi kali ini kita mau coba berziarah dan eksplor mungkin wisata religi ya. Jadi kita melakukan pendakian Gunung Sanggabuana untuk hiking dan juga untuk berziarah di atas. Karena di atas ini banyak makam sesepuh-sesepuh ya. Terus juga ada juga tapak tilas dari Prabu Siliwangi dan lain-lain. Jadi kita langsung lanjut jalan eksplor ke Gunung Sanggabuana. Oke, ikuti keseruannya. Oke, jadi satu tim kita ya, Gutri di tanjakan pertama dia sudah kewalahan ya, karena memang cukup curam atau tajam ya menanjaknya tadi. Jadi kita sewa ojek untuk nganterin Gutri dan bawa logistik kita ya. Yang ancam gue pegangannya bu. Lanjutkan perjalanan kita lagi, jadi lebih enteng semua nih, nggak ada yang bawa tas ya, kecuali saya masih bawa tas dan kamera karena ini perlengkapan kita nge-shoot ya, jadi memang harus dibawa. Perjalanan dan sekarang sudah mulai landai ya, hanya di tanjakan yang tadi aja. Jadi kalau mau naik ojek mendingan dari bawah langsung gitu, jadi nggak ngerasain tanjakan tajam yang barusan ya. Oke, jadi ini ada tanjakan lagi ya, setelah tadi yang curam, tapi ini nggak terlalu curam sih tanjakannya ya, B aja mungkin kali ya. Jadi ini menanjak mulai panjang juga sih tanjakannya. Kita masih belum sampai pos pertama karena pos registrasi pun juga belum ya. Jadi karena memang jalur ini kan bisa untuk motor juga ya, ojek ya. Jadi cukup banyak juga yang berlalu lintas menggunakan jasa ojeknya. Dan kita sekarang menemui jalan yang menurun. Ini buat tempat istirahat lumayan ya, karena setelah kita menanjak tadi jadi ada bonus buat turunan nih. Oke, jadi untuk lalu lintas ojeknya mungkin 5 menit sekali mungkin ada ya. Jadi cukup banyak, mungkin kalau weekend lebih banyak lagi karena kita kesini itu sekitar hari Kamis ya. Ini hari Kamis karena kita memang menghindari weekend. Dan turunannya juga cukup lumayan panjang, jadi bisa mengistirahatkan tenaga kita. Oke. Dan setelah jembatan di sana kita akan naik lagi. Oke. Kita harus minggir lagi karena ada ojek di belakang. Oke. Nah ini. Sayangnya jika ada motor yang knalpotnya berasap ya, di saat kita napasnya sudah sesak, itu akan menambah sesak. Nah bisa lihat ya, ini tanjakannya mulai panjang lagi ke atas. Oke. Dan kita lewat jembatan kayu, ada beberapa jembatan kayu yang tadi kita lewati. Jadi seperti ini. Oke, tadi di bawah sana ada musola ya, sama tempat istirahat bagi sobat mungkin yang lelah. Kita istirahat di sana, dan di atas juga ada warung. Jadi memang dalam perjalanan ini mendaki Gunung Sanggabuana ini banyak warung. Kalian tenang aja. Kalian cukup bawa aqua gelas, jangan aqua gelas juga sih, aqua 600 ml ya, itu sudah bisa menemani kita. Jadi kita pun bisa refill di beberapa mata air sepanjang jalan ini banyak ya. Warung juga banyak sampai atas. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Oke, jadi baru naik sebentar aja dari warung yang sebelumnya. Masih tutup ya, karena kita memang naiknya itu pagi habis subuh ya, mungkin sekitar jam 6. Dan di sini kita menemui warung
Kita coba mampir sebentar ya. Nah, di sini juga ada apa ini? Parkir musola WC umum. Oke. Jadi kita coba mampir di warung dulu. Ini warungnya banyak kalau dilihat dari pemandangan seperti ini. Kemungkinan ya, memang jalur ini kan jalur peziarah juga. Jadi memang cukup ramai. Mungkin di hari tertentu seperti Jumat Kliwon gitu ya, malam Jumat Kliwon, atau satu Suro mungkin, atau bisa di liburan weekend cukup ramai. Ya sudah, kalau gitu kita ngaso dulu di sini. Dan kita menemui apa ini, jalur lintas Sanggabuana bahkan situ desa Mekarjaya. Ini musola ya. Jadi tenang aja, di sini banyak sekali tempat untuk peristirahatan. Dan vegetasinya mulai tertutup setelah melewati pendaftaran pos tadi ya. Pendaftaran tadi maksudnya. Oke. Ini ada mata air sungai. Hah? Udah di shot. Dan kalau mau ambil air jangan dari mata air yang mengalir ini, tapi nanti ada pipa-pipa ya yang bisa kita buat isi air mineral yang kita bawa ya kalau lagi habis gitu. Oke, terlihat jalan sudah mulai menanjak lagi. Nah, di sini kita bingung, ini belok kanan atau kiri karena jalannya bercabang ya. Ada jalan kiri dan ada jalan kanan. Ini ntar ini nih, ada jalan ke atas. Oke, setelah berunding ya kiri atau kanan, dan kita coba ambil jalur kiri. Gimana Ki? Gila guys. Jadi ya nggak ada jalur motor. Jadi truk dari awal sampai ke base camp ya, itu perjalanan 1 jam. Landai sih sebenarnya, cuman setelah base camp mulai menanjak nih. Udah gitu gampang capeknya karena vegetasinya kebuka. Jadi panas ya. Mumpung untung masih jam 7 pagi. Udah, kita lanjut aja. Semangat. Sampai di pos 1 nih. 1 jam perjalanan. Pak Hendar masih aman itu. Langsung kali aja. Sip. Tulisan di sini kira-kira tulisan apa ya? Sayangnya udah luntur jadi nggak kebaca. Oke, di bawah juga ada musola. Kakak mau sholat dulu. Karena kita naiknya itu pagi-pagi banget jadinya ya kita bisa lanjut. Kamu udah tapi nyari but. Ya Allah, warungnya kehilangan 1
pendaki Warungnya kita. belum ketemu-temu. Dan ini pelakunya yang mencari Putri tidak ketemu-temu. Sampai warungnya saya ituin semua. Di Kejayaan pos 2 berarti di. Iya. Oke, jadi kita berhenti dulu istirahat di sini. Kita ngopi-ngopi dulu ya, mengisi tenaga, mengisi energi. Ini Putri kemana? Gus, sampai sekarang belum ketemu itu Putri. Apa kita mau tinggal apa mau kemana itu? Emang tadi dia dibawa kemana mau ojeknya? Bawa tukang ojek, saya pikir motor itu. Soalnya motornya masih banyak. Iya, motornya mirip semua memang di sini. Akhir review pakai apa? Review pakai ini nih. Hah, boleh taruh situ nggak apa-apa. Setelah melewati pos 1 tadi ya, ini kita dapat jalan landai dulu sebelum akhirnya nanti kita akan bertemu jalan menanjak selama 2 jam. Jadi kita nikmati dulu jalan landai ini. Kita mulai memasuki hutan ya. Jadi ini jalannya juga masih bisa dibilang landai. Jadi ada turunan, ada yang landai, ada yang nanjak. Mungkin ini akan sampai di pos 2 ya, jalan landai ini. Jadi kita masih bisa menikmati perjalanan ini. Oke, untuk vegetasinya mulai ketutup. Jadi pas sih, karena kita berangkat pagi. Ini mungkin sekitar jam 8-an dan mataharinya sudah mulai terik. Terus vegetasi ketutup, jadinya kita mulai merasakan adem di sini ya. Dan dinginnya mulai berasa sekarang. Kalau tadi di vegetasi terbuka rasanya panas. Oke, sepertinya itu pos 2 tuh. Bentengnya sudah terlihat ya. Oke, kita mulai bercepat langkah menuju pos 2. Itu dia ada musola juga di atas sana. Dan akhirnya kita temukan Putri di sini. Ya Allah. Yang tadi hilang di bawah ojek. Ternyata aku tadi hilang sudah sampai kalian. Ini karena kita harus tektok naik ke atas beberapa. Jadi kita tujuan kita datang ke sini memang selain buat ziarah, kita nggak lama di atas langsung turun. Ya memang selain hiking kita mau cari keringat juga, terus olahraga juga, terus wisata religi, sama kita mau top puncak tektok di Gunung Sanggabuana. Mantap Putri. Mantap. Modalnya lumayan nih. Lebih berat dari Kawaratu. Iya. Wah, itu masih landai sih. Jadi di sini jalannya kebagi 2 ya. Jadi bisa naik lewat sana juga. Terus kita pilih jalan yang ini karena jalan yang pertama tadi itu lebih curam gitu. Jadi kita pilih jalan yang mungkin sedikit tidak curam ya. Oke, jadi langsung aja nih kita mulai perjalanannya. Ayo Ki, semangat Ki. Di trek yang 2 jam ini mantap guys, nguras energi banget. Kita baru jalan setengah jam, masih 1,5 jam lagi dengan trek yang begitu luar biasa.
Putri kayaknya semangat ya. Gara-gara kita remehin dia lari duluan deh guys. Jadi memang tanjakan ini curam sekali ya. Jadi ini kameranya saya taruh atas sekali. Tanjakannya luar biasa. Dan saya harus memanjat. Tanjakannya Ini pelan dari pagi juga. Kalau saya lihat masih jalan jauh. Jadi gimana Putri? Insya Allah aku mampu. Ya Allah, beri perlindungan pada hamba ya Allah. Di usia hamba yang sudah menginjak setengah abad, insya Allah aku mampu. Mampu, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi Putri mengalami kelelahan ya, sedang disemangati supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Jadi istirahat dulu sih sebentar supaya dia kuat lagi ya, tenaganya pulih kembali. Jadi kita bisa melanjutkan perjalanan. Jadi memang kalau mau naik gunung itu memang harus ya menyiapkan kondisi fisik yang fit, dan sebelum melakukan perjalanan kalau bisa ya olahraga dulu, misalkan jalan 3 km 5 km gitu ya, untuk latihan di rumah. Setelah sudah merasa terbiasa dengan jalan 5 km misalnya, nah itu baru mulai mendaki gunung. Jadi kalau emang bener-bener nggak kuat ya, kita nggak bisa maksain juga, akhirnya kita bikin playset di sini. Jadi ini dia tempatnya Putri untuk beristirahat. Jadi kita buatkan tempat sementara. Jadi kita naik ke atas nanti, terus kan kita tektok ya, nggak nginep. Jadi nanti kita kembali lagi ke sini ke tempat Putri. Jadi mungkin beberapa barang yang berat kita tinggal juga di sini. Oke, playsetnya sudah jadi. Ibu, energinya apa? Kopi? Kopi. Ya guys, jadi karena Putri nggak kuat ya, kita lanjut muncak aja. Karena sebenarnya tinggal dikit, tadi kita mau turun lagi, cuma kata Putri lanjut muncak aja, makanya kita bikin playset sementara. Jadi nanti kita coba ziarah dulu ke atas, setelah ziarah terus kita istirahat sejenak, langsung turun lagi. Jadi kita pendakian kali ini nggak ada ngecamp ya atau nginep, kita tektok aja. Oke, lanjut jalan. Akhirnya kita sudah mendekati pos terakhir ya, sebelum sampai puncak. Jadi mengakhiri perjalanan menanjak 2 jam ini. Ini video posnya. Kita bisa beristirahat sebentar, mungkin makan pop nih, baru kita lanjut ke puncak dan tektok pastinya. Oke, jadi kita naik masih setengah jam lagi. Oke guys, kita nyampe warung.
Ya. Ya. Jadi ini mungkin makam terakhir, baru langsung puncak. Oke, kita lanjut. Kameramennya udah ngantuk guys, sampai nguap-nguap pengen kamera deh. Ya guys, akhirnya kita sampai juga nih. Cuman masih ke atas dikit lah, 5 meteran. Endar, lanjut. Ambil piringnya dulu. Ya, perjuangan terakhir, langkah-langkah terakhir untuk sampai di puncak. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Oke. Oke. Di sebelah kiri ada tempat Eyang Abdul Qasim. Ini nggak ada tulisannya sih ya. Ini apa? Oke. Ini warung ya. Warung di sana. Nah, kita sudah sampai puncak. Jadi di bawah itu juga ada tempat apa itu ya. Banyak tempat istirahat di atas ini. Ada musola juga. Ini ada tulisannya gimana ya? Kubu-kubu. Nah, ini luas tempatnya. Cocok untuk beristirahat, untuk nginep mungkin juga di sini. Bagi yang nggak punya tenda, kalau punya tenda ya bisa dibuat di sana karena juga luas ya tempatnya. Oke. Sekarang kita menuju tempat buat foto-foto. Ya. Ini makam Eyang Langlang Buana. Hah? Itu foto dulu situ, Gus. Ada dua. Langlang Buana. Assalamualaikum. Ini dia. Kita bisa masuk lewat pintu sini. Ini dia benderanya. Luar biasa pemandangannya. Ya guys, jadi kita udah sampai di puncak Gunung Sanggabuana dan kita akan coba ziarah. Jadi banyak di sini petilasan dan juga makam-makam para leluhur ya. Termasuk ada yang Langlang Buana dan banyak lagi. Jadi di sini ada juga sebelum masuk ke sini tuh ada namanya Pancuran Mas. Pancuran Mas, terus di bawah juga ada pemandian lagi yang konon ceritanya sih bisa untuk pengobatan dan lain-lain kayak gitu.
Oke, jadi cukup sekian mungkin vlog kali ini di Gunung Sanggabuana ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.